Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau sharing lagi untuk di budget Februari week kedua ya teman-teman. Ini tuh aku telat ya bikin budgetingnya, harusnya tuh dari tanggal 8, tapi aku tuh baru bisanya di tanggal 9. Karena beberapa waktu lalu di daerahku tuh lagi ada musibah angin puting beliung gitu ya teman-teman. Jadi pada sibuk gitu benerin rumah dan juga segala macamnya ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kami sekeluarga itu baik-baik aja ya, masih dilindungi sama Allah. Hanya ini ya, atap tower air itu aja punya aku yang terbang gitu ya teman-teman. Bahkan tetangga aku itu banyak yang atapnya pada ini beterbangan, genting pada jatuh kayak gitu ya teman-teman. Tapi ini udah berlalu alhamdulillah, semuanya itu udah baik-baik aja ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini tuh dari tanggal 9 sampai 14 ya. Harusnya tuh dari tanggal 8, tapi nggak apa-apa ya mundur sedikit. Untuk income kali ini tuh ada sebesar 500.000 dengan kewajibannya 125.000, savingnya 85.000 dan juga kebutuhannya 290.000 ya teman-teman. Dan ini aku udah mulai masukin uangnya ke dalam dompet untuk kebutuhan. Ini belanja bulanan kali ini dapatnya 25.000. Ini untuk beli persabunan gitu ya teman-teman, yang mana yang habis aja yang aku beli. Lanjut untuk belanja mingguan untuk ke pasar, aku budgetkan sebanyak 150.000 ya teman-teman. Alhamdulillah budget segini tuh masih cukup ya, yang harusnya buat 7 hari gitu ya teman-teman. Sebisa mungkin aku tuh selalu masak ya teman-teman, walaupun kadang tuh agak males juga sih ya, sekali-sekali ya. Untuk bagian bensin, minggu ini dapatnya 15.000 untuk aku sama anak aku ya kalau misalkan mau keluar. Terus untuk jajan anak kebetulan ada receh. Di sini aku budgetkannya 30.000 ya. Alhamdulillah tuh masih cukup. Karena emang aku udah briefing gitu ya sama anak aku kalau dia mau jajan. Jadi agak dikurangin gitu ya jajannya, lebih baik makan gitu ya. Karena anak itu kalau misalkan dibiasain jajan ya berapapun juga bakalan habis ya teman-teman. Terus untuk biaya tak terduga ini tuh aku taruh di binder ya sebagai dana lainnya gitu ya. Lanjut untuk di susu anak, ini juga nggak boleh banget ya ke skip karena anak aku tuh masih minum susu. Kali ini budgetnya sebanyak 30.000 karena susu dia itu juga masih banyak. Ini tuh hanya jaga-jaga ya kalau misalkan habis atau aku butuh beliin dia skincare dan kebutuhan dia gitu ya teman-teman. Lanjut untuk di jajan aku ini ada sebanyak 20.000. Kok cukup sih bun? Iya, aku tuh orangnya jarang jajan bun, tapi ya sering dibeliin juga sama pak suami kalau dia itu pulang kerja. Ini tuh misalkan aku kepengen apa gitu ya, somai atau mie ayam, kalau pas lagi pengen aja baru aku beli gitu ya teman-teman. Lanjut untuk kewajiban atau kebutuhan tetap ya, ini tuh nggak bisa banget diganggu gugat, harus diutamakan daripada yang lainnya. Kalau misalkan ada sisa juga tetap aku taruh di sini, nanti tinggal aku tambahin aja per minggu. Nah buat teman-teman yang nanya itu pertamanya kayak mana ya bun mulainya, kan pendapatannya harian. Oke, jadi emang sebelumnya aku tuh udah ada budgetnya. Misalkan nih aku habis beli kuota gitu ya teman-teman kayak gini. Nah, habis kan uangnya, aku langsung isi lagi untuk di pembelian berikutnya. Kayak beli beras, misalkan aku baru beli yang 5 kilo, aku langsung kumpulin lagi uangnya. Seperti itu ya teman-teman. Apalagi kalau kayak listrik yang emang pengeluarannya bulanan gitu ya teman-teman. Untuk kuota tadi aku masukin 20.000 dan untuk beras kali ini aku tambahin sebanyak 30.000. Ini aku mau beliin beras ya, yang 5 kiloan aja. Jadi totalnya ini sudah ada sebanyak 50, 70, 87.000 ya teman-teman. Ini aku rencananya sih mau langsung beli karena beras di rumah itu juga palingan tinggal sekali masak aja ya. Lanjut untuk gas, biasanya per minggu aku budgetkan 5.000. Tapi minggu ini aku lebihin ya 10.000 aja. Ini aku tukar dulu ya teman-teman. Ternyata aku lebih butuh lagi recehan, tapi aku nggak pusing. Soalnya recehan aku itu banyak ya.
Duitnya receh semua ya. Oke, jadi untuk gas aku tambahin 10.000, so totalnya udah ada 15.000 ya teman-teman. Jadi jangan sampai pas gas habis kita tuh lah nggak ada gitu ya uangnya, tuh jangan kayak gitu. Biar lebih tenang mending kita kumpulin aja, apalagi yang pendapatannya itu harian tidak tetap kayak aku gini ya. Lanjut untuk listrik aku tambahin 50, jadi totalnya sudah ada 200.000. Next untuk iuran ini juga ditagihnya kisaran tanggal 11 sampai 15 ya. Aku tambahin 10.000 jadi udah ada 30.000 untuk iuran di bulan ini. Dan terakhir ada SPP anak. Ini aku isinya per hari ya teman-teman, bukan per minggu. Jadi seharinya itu aku budgetkan 5.000. Nah, ini aku udah bikin trackernya untuk pembayaran di bulan Maret ya, karena Februari aku udah bayar. Lanjut aku mau centang coret kayak gini ya. Jadi kayak nabung gitu, kalau udah terkumpul uangnya nanti bisa aku bayarkan gitu ya. Ketika aku isi ini aku udah di nomor 9, jadi 9 kali 5.000 totalnya sudah ada 45.000. Asli enak banget sih kalau ngumpulinnya kayak gini tuh nggak kerasa. Karena kalau pendapatannya bulanan sih enak ya teman-teman, tinggal kita sesuaikan. Kalau harian ya mending dibagi kayak gini aja supaya kita itu udah ada pegangan ya ketika perlu atau mau dibayarkan ya teman-teman. Untuk listrik karena aku itu pasca bayar ya, bukan token. Jadi ya ini baru kelihatan ya kalau ada diskonnya. Buat teman-teman yang token pasti udah ini ya, udah duluan ya dari bulan Januari. Nah, kalau aku tuh pasca bayar, jadi ya abis ini aku langsung bayar listrik ya teman-teman. Oke, lanjut ini untuk ke bagian saving. Yang pertama aku mau isi amplop. Kali ini aku udah nyampe nomor 59. Yeay, dikit lagi ya teman-teman. Ini udah lebih dari setengahnya. Beneran deh kalau nabung harian itu nggak kerasa, karena ya dikit-dikit lama-lama jadi banyak ya. Kalau nabungnya per bulan it's okay, tinggal disesuaikan sama pendapatannya. Lanjut lagi aku mau ke bagian sinking funds. Kalau lebaran aku udah nggak isi lagi ya teman-teman. Nanti aku mulai lagi tuh di bulan April ya, karena uangnya juga ini udah mulai sedikit demi sedikit aku pakai. Kayak buat beliin baju anak itu ini udah aku mulai pakai ya. Teman-teman gimana nih? Udah pada beliin baju buat anak belum? Kalau aku udah mulai nyicil ya teman-teman. Terus lanjut ini aku mau isi dana lainnya. Ini di rekening aku ada 50 ya. Dan kali ini aku mau tambahin 20.000 aja. Jadi totalnya 70 ya. Kenapa aku taruh di rekening? Karena sewaktu-waktu itu dibutuhkan kalau aku perlu ditransfer atau gimana gitu ya teman-teman. Oke, lanjut aku mau isi ke pajak kendaraan. Kali ini dapatnya 10.000. Ini yang udah kecoret pecahan 5 sama 10.000. Nggak apa-apa ya, udah mulai banyak ini warnanya. Tadi totalnya udah ada 170.000 ya teman-teman. Ini untuk di bulan Juli masih ada waktu, tapi nggak apa-apa, sedikit demi sedikit. Jadi ketika uangnya dibutuhkan udah ada ya. Nah, kalau perpanjang SIM ini aku isinya dari extra income aja. Seminggunya itu cuma 5.000 ya teman-teman. Untuk di Desember tahun ini. Udah selesai di sinking fund. Aku mau lanjut ke bagian saving ya. Ini tuh saving yang menurut aku penting ya, yang udah ada rekeningnya masing-masing. Sengaja aku pisahin supaya lebih aman ya teman-teman. Untuk dana pendidikan minggu ini aku tambahinnya 40.000. Ini untuk pembayaran di tanggal 15 dan 19 ya. Karena per bayarnya tuh 100.000 aja. Jadi ini totalnya udah ada 160.000 ya. Kurangnya 40.000 lagi. Buat teman-teman jangan lupa ya nabung buat anak dan pendidikan anak, karena ini tuh bermanfaat banget. Soalnya biaya pendidikan itu semakin lama semakin mahal ya teman-teman. Jadi harus kita persiapkan sedini mungkin. Lanjut tabungan anak aku isinya 5.000 aja. Terus untuk bagian saving aku mau isinya 20.000 ya teman-teman. Ini aku pakai slip uang mainan karena uangnya itu ada di rekening. Sebagian aku taruh di reksadana juga ya teman-teman. Ini untuk dana aman gitu ya. Dan lebih enak itu yang di apa nih ya, laminating ya, karena lebih kokoh dan juga awet, terus tuh nggak lengket ya. Sedangkan kalau yang nggak dilaminating itu punya aku, ini tuh kayak kalau ini kadang-kadang nempel gitu loh teman-teman, merah-merah gitu di ziplocknya gitu. Ini harusnya sih dilaminating kali ya teman-teman. Mungkin nantilah aku laminating sendiri kali ya, beli di fotokopian. Lanjut di dana pensiun aku cuman isinya 5.000, nggak apa-apa lah ya. Ini totalnya udah ada 30.000. Maaf ini uangnya recehan ya.
Nanti kalau saldonya udah 50.000 baru aku store tunai ya. Dan udah selesai ya untuk di budgeting dan saving aku kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah simak video aku sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.